Wahai sahabat-sahabatku semua, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Ukasah. Dan akhirnya semua sahabat menitikkan air mata, kemudian para sahabat bergantian memeluk Rasulullah dan juga Ukasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di acara Leadership Inspiration. John Maxwell berkata bahwa inti kepemimpinan adalah pengaruh. Dan Michael Hart, seorang peneliti astrofisikawan, pada tahun 1978 mengeluarkan 100 orang berpengaruh di dunia. Dan peringkat nomor 1 adalah Nabi Muhammad. Mari kita mencuplik sedikit perjalanan hidup Rasulullah untuk sumber inspirasi leadership kita. Rasulullah Muhammad SAW sebelum wafat dia pernah jatuh sakit. Dalam kondisi sakit tersebut Rasulullah meminta Bilal untuk memanggil semua sahabat datang ke Masjid Nabawi. Dan tidak lama kemudian penuhlah masjid tersebut dengan para sahabat. Untuk apa dikumpulin? Maka kemudian Rasulullah duduk lemah di atas mimbar. Wajahnya terlihat pucat, menahan sakit yang tengah dideritanya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya apakah telah aku sampaikan semua kepadamu bahwa sesungguhnya Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah." Semua sahabat menjawab dengan suara bersemangat, "Benar wahai Rasulullah, Engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah." Maka kemudian Rasulullah bersabda atau berkata, "Saksikanlah ya Allah, saksikanlah ya Allah, saksikanlah ya Allah. Sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Dan akhirnya sampailah pada satu pertanyaan yang menjadikan para sahabat sedih sekaligus terharu. Rasulullah kemudian mengatakan, "Sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah. Dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut. Karena aku tidak mau bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia." Ketika itu semua sahabat hanya diam. Tidak ada yang menjawab. Dan kemudian Rasulullah mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Ya. Setelah 3 kali, baru kemudian tiba-tiba berdiri seorang lelaki yang bernama Ukasah. Ia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku akan minta engkau selesaikan. Seandainya bukan hutang, maka tidak perlu engkau berbuat apa-apa." Rasulullah kemudian bersabda, "Sampaikan wahai Ukasah." Maka kemudian Ukasah pun mulai bercerita, "Aku masih ingat ketika perang Uhud dulu ya Rasulullah. Suatu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cambuk ke belakang kuda. Tetapi cambuk tersebut tidak mengenai belakang kuda. Tapi justru terkena pada dadaku. Karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda yang engkau tunggangi wahai Rasulullah. Sakit ya Rasulullah, sakit ya Rasulullah." Mendengar itu kemudian Rasulullah berkata, "Sesungguhnya itu adalah hutang wahai Ukasah. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama. Engkau pukul aku." Dengan suaranya yang agak tinggi, Ukasah berkata, "Kalau begitu, aku ingin segera membalasnya, wahai Rasulullah." Ketika itu sebagian sahabat berteriak marah kepada Ukasah, "Wahai Ukasah, sungguh engkau tidak berperasaan Ukasah. Bukankah baginda Rasul sedang sakit, wahai Ukasah?" Ukasah tidak menghiraukan semua itu. Rasulullah SAW meminta Bilal mengambil cambuk di rumah Fatimah. Ya, Fatimah itu anaknya Rasulullah. Bilal meminta cambuk itu dari Fatimah, kemudian Fatimah bertanya, "Untuk apa Rasulullah meminta cambuk ini, wahai Bilal?" Bilal pun menjawab dengan nada sedih, "Cambuk ini akan digunakan Ukasah untuk mencambuk Rasulullah." Terperanjat dan menangislah Fatimah seraya berkata, "Kenapa Ukasah hendak memukul ayahku? Ayahku sedang sakit. Kalau mau mencambuk, mau memukul, cambuklah aku. Aku anaknya."
Bilal pun menjawab, sesungguhnya ini adalah urusan antara mereka berdua. Akhirnya Bilal membawa cambuk itu ke masjid, lalu diberikannya kepada Ukasah. Setelah ia menerima cambuk itu, maka kemudian Ukasah menuju di hadapan Rasulullah. Dia berjalan menuju ke Rasulullah, tapi tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi Ukasah sambil berkata, Ukasah, kalau kamu hendak memukul, pukullah aku. Aku adalah orang yang pertama beriman dengan apa yang Rasulullah sampaikan. Akulah sahabatnya di kala suka dan duka. Kalau engkau hendak memukul, maka pukullah aku. Mendengar itu Rasulullah kemudian berkata, duduklah wahai Abu Bakar, ini urusan antara aku dengan Ukasah. Melihat Abu Bakar duduk, maka kemudian Umar bin Khattab berdiri menghadang Ukasah sambil berkata, Ukasah, kalau engkau mau memukul, pukullah aku. Kalau engkau mau mencambuk-cambulah aku. Dulu memang aku tidak suka mendengar nama Muhammad. Bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya. Itu dulu. Sekarang tidak boleh ada seorang pun yang boleh menyakiti Rasulullah di hadapanku. Dan kemudian Rasulullah juga berkata yang sama kepada Umar. Duduklah wahai Umar, ini urusan antara aku dengan Ukasah. Maka kemudian Ukasah menuju ke hadapan Rasulullah, berjalan ya menuju ke dekat Rasulullah, dan tiba-tiba berdirilah Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah. Dia menghalangi Ukasah sambil berkata, wahai Ukasah, pukullah aku saja. Darah yang mengalir di Rasulullah sama dengan yang mengalir di tubuhku. Pukul aku wahai Ukasah. Lalu dijawab oleh Rasulullah, duduklah wahai Ali, ini urusan antara aku dengan Ukasah. Maka melihat Ali bin Abi Thalib duduk, ya, tiba-tiba tanpa disangka bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah, yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua memegangi tangan Ukasah sambil memohon, wahai paman, pukullah kami paman, kakek kami sedang sakit, pukullah kami, pukul kami saja wahai paman, sesungguhnya kami ini cucu kesayangan Rasulullah. Dengan memukul kami, sesungguhnya itu sama dengan memukul kakek kami. Wahai paman, jangan kau pukul kakek kami, jangan kau pukul Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, wahai cucu-cucuku, wahai cucu kesayanganku, duduklah. Ini urusan antara paman dan Ukasah. Maka kemudian Ukasah jalan mendekati Rasulullah. Begitu sampai di tangga mimbar, dengan lantang Ukasah berkata, bagaimana aku mau memukulmu ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah sini ya Rasulullah. Jangan di atas mimbar. Maka kekasih Allah itu pun meminta beberapa sahabatnya membawanya ke bawah. Dan Rasulullah didudukkan pada sebuah kursi, lalu dengan suara tegas Ukasah berkata, ya Rasulullah, dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju. Ya Rasulullah, nggak adil kalau sekarang engkau memakai baju, sementara aku dulu tidak memakai baju. Maka tanpa berlama-lama kemudian Rasulullah membuka bajunya, dan kemudian Rasulullah berkata, wahai Ukasah, segeralah dan janganlah kamu berlebih-lebihan, nanti Allah akan murka padamu. Maka ketika itu Ukasah langsung menghambur menuju Rasulullah. Cambuk di tangannya ia letakkan di lantai, kemudian ia peluk tubuh Rasulullah seerat-eratnya sambil menangis sejadi-jadinya. Dan Ukasah ketika itu berkata, ya Rasulullah, ampuni aku, maafkan aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya agar aku dapat merapatkan tubuhku kepada tubuhmu. Karena engkau pernah mengatakan, barang siapa yang kulitnya pernah tersentuh dengan kulit engkau ya Rasulullah, maka diharamkan api neraka atasnya. Seumur hidupku aku bercita-cita dapat memelukmu. Karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka. Dan sungguh aku takut dengan api neraka. Maafkan aku ya Rasulullah. Rasulullah kemudian tersenyum sambil berkata, wahai sahabat-sahabatku semua, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Ukasah. Dan akhirnya semua sahabat menitikkan air mata. Kemudian para sahabat bergantian memeluk Rasulullah dan juga Ukasah. Para leaders, apa hikmah leadership yang
Anda terima dari kejadian yang terjadi pada orang yang paling berpengaruh di dunia ini? 3 hikmah terbaik yang ditulis di komentar akan mendapat hadiah menarik dari saya. Terima kasih, tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin, dan saya tunggu komentar Anda.